Hai, perkenalkan saya Sanja. Kali ini saya akan membahas sebuah film tentang penjelajahan waktu yang berjudul The Adam Project. Siapa yang tidak ingin pergi ke masa depan atau pergi ke masa lalu untuk bisa membenahi sesuatu yang tidak baik di masa depan? Film ini bercerita tentang seorang pilot pada tahun 2050 yang mencuri sebuah jet dan memasuki sebuah lorong waktu untuk sebuah misi penyelamatan. Namun, ada sedikit kesalahan yang membuatnya pergi ke tahun yang tidak diinginkan. Sebelum lanjut ke alur ceritanya, saya mau menjelaskan kalau ini adalah spoiler film. Jadi nggak usah bacot. Oke, kita opening dulu. Let's go. Film dimulai pada tahun 2022 dengan dikejarnya seorang anak oleh teman sekolahnya. Dia bernama Adam. Dia selalu mendapatkan pukulan dari kedua temannya di setiap hari jika Adam bertemu dengan mereka, yaitu Ray dan Chuck. Ternyata sudah kita ketahui di awal bahwa Adam memiliki penyakit asma yang cukup akut. Lalu ibunya dipanggil untuk bertemu dengan kepala sekolah agar menjemputnya pulang dan diberikan hukuman. Ibunya juga bercerita bahwa Adam baru saja mengalami kehilangan sosok ayah agar kepala sekolahnya dapat mengerti kondisi Adam saat ini. Setelahnya di rumah, pada saat malam hari, Adam sedang memainkan video game di kamarnya. Tiba-tiba lampu padam. Lalu Hawking, anjing Adam, berlari untuk melihat kondisi di luar. Pada saat Adam mendatangi anjingnya, dia melihat banyak sekali runtuhan cahaya yang jatuh dari langit yang ia rasa itu adalah pertanda buruk. Lalu Adam berlari untuk kembali. Sesampainya, Adam bertemu seseorang dengan kondisi luka tembak di dalam garasi rumahnya. Saat orang itu memasuki rumah Adam, ternyata ia memiliki banyak kesamaan dengan Adam. Seperti caranya menutup kulkas, memiliki bekas luka di bawah dagu, menggunakan arloji ayahnya, bahkan caranya meneriaki anjingnya untuk diam. Setelah banyak bercerita, ternyata orang tersebut adalah Adam dari masa depan di tahun 2050 yang akan kita sebut sebagai Adam 50. Adam 50 mengajak Adam untuk melihat kondisi jetnya, namun karena jetnya rusak dan ia tidak bisa membenahinya karena kondisinya sedang tidak sehat, akhirnya Adam 50 memberikan akses DNA kepada Adam agar dapat masuk ke dalam jetnya dan membenahinya walaupun baru 50% pemulihan. Di pagi harinya, saat Adam 50 ingin pergi membeli obat-obatan untuk memulihkan luka tembaknya, Adam menyarankan agar menggunakan pakaian ayahnya untuk pergi ke apotik agar lukanya tidak terlihat. Dalam perjalanan, Adam menanyakan kondisi jetnya dan bagaimana bisa dia mendarat di tahun 2022 sedangkan dia harus mendarat di tahun 2018 untuk misi penyelamatan. Ternyata jetnya mengalami kerusakan saat ditembak. Lalu ia mengacaukan koordinatnya dan tidak sempat melihat kembali. Sepulangnya mereka, Adam melihat di dalam koper Adam 50 dan menanyakan soal siapa foto perempuan yang berada di dalamnya. Ternyata Adam 50 memiliki istri bernama Laura. Namun tragis, Laura sudah lebih dulu meninggalkannya karena ditembak di masa depan oleh seseorang. Keesokan harinya, Adam 50 juga bercerita bagaimana dia bisa bertemu dengan Laura. Dan kenapa dia ingin pergi ke tahun 2018 karena Laura pergi ke tahun itu. Dia juga bercerita bahwa ayahnya lah yang menemukan metode menjelajahi waktu. Tidak lama kemudian, seseorang yang selama ini mencari kepergian Adam 50 yang bisa dibilang sebagai musuh
menemukannya, yaitu Maya dan Kristos. Mereka mengajak Adam 50 untuk kembali ke tahun asal di mana dia berada. Namun Adam 50 tidak mau. Tidak lama kemudian, secara mengejutkan, ternyata Laura datang untuk menyelamatkannya. Maka terjadilah perkelahian dan kejar-kejaran di antara mereka. Setelah dirasa kondisi sudah aman, mereka pergi ke tempat persembunyian Laura. Sesampainya mereka, tidak lama Maya dan Kristos menemukan posisi mereka kembali. Lalu Laura menyuruh kedua Adam untuk pergi menyelamatkan diri dengan jetnya dan Laura yang akan menghambat kepergian Maya dan Kristos. Ya, lagi-lagi Laura tertembak oleh Maya. Ia rela untuk berkorban demi menyelamatkan seseorang yang dicintainya. Seperginya mereka menemui ayahnya untuk membantu mengatur rencana menghancurkan penjelajahan waktu, kembali terjadi pengejaran oleh Maya dan Kristos. Untungnya, kedua Adam berhasil lebih dulu masuk dan pergi. Sampailah mereka di tahun 2018, di mana ayahnya sedang mengajar. Kedua Adam datang dan mengajak ayahnya untuk berbicara di sebuah motel. Namun, ayahnya tidak menyetujui rencana dari Adam 50. Lalu, ayahnya pun beranjak pulang. Keesokan harinya, ayahnya merasa cemas akan perkataannya semalam karena tidak menyetujui rencana dari Adam 50. Sampailah di mana kedua Adam mendatangi Sorian, yaitu tempat di mana keberadaan ayahnya bekerja untuk menghancurkan mesin akselerator penjelajahan waktu. Ya, lagi-lagi perkelahian pun terjadi antara Adam 50 dan anak buah Maya. Namun, secara mengejutkan, ayahnya datang untuk membantu. Tidak selesai dari situ, lalu ayah dan Adam 50 memasuki ruangan akselerator. Ternyata, Maya telah menyandra Adam dan lagi-lagi perkelahian pun terjadi. Sampai di mana mereka berhasil membunuh Kristos, Maya, dan Maya di tahun 2018, mereka juga berhasil untuk menghancurkan mesin akselerator penjelajahan waktu dan berhasil keluar. Kembalilah kedua Adam dan ayahnya di rumah ayahnya. Mereka berbicara dan ayahnya mengatakan maaf kepada kedua Adam tentang semua yang telah terjadi kepadanya. Mereka juga mengenang permainan yang dulu pernah mereka mainkan dan kedua Adam menghilang. Kembali kepada Adam yang dulu selalu bersikap seolah membenci kepada ibunya, akhirnya bisa berbaik hati dan memeluknya dengan rasa sayang. Lalu, scene ditutup dengan bagaimana awal bertemunya Adam 50 dan Laura di sebuah ruangan. Oke, bagaimanapun keadaan kita saat ini, pergunakanlah sebaik mungkin agar nanti dapat membuahkan hasil yang baik pula di masa depan. Saya Sanja pamit undur diri dan thank you.